yang ada di Indonesia. Pakai kali. Nama koperasi itu hanya boleh digunakan untuk seperti yang kita inginkan. Tetapi kata koperasi juga boleh digunakan yang tidak menguntungkan atau memperkaya diri. Karena Bapak Ibu sekalian, masalah air itulah yang menjaga utama kekayaan budaya beraneka ragam wilayah kita yang sungguh luar biasa yang perlu dijaga, termasuk kekayaan kita. Di tengah kondisi keuangan Kepulauan Riau yang saat ini mengalami tekanan fiskal, efisiensi anggaran, serta keterbatasan belanja daerah, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepri ke tingkat pusat. Saat ini ada 4 perwakilan masyarakat Kepri yang menjabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Mereka adalah Mei Reza Endi Patwijaya dari Partai Gerindra, Rizky Faisal dari Partai Golkar, Randi Zulmaryadi dari Partai Nasdem, dan Sturman Panjaitan dari PDIP. Penyerapan anggaran pusat untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini tidak begitu terlihat. Kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja turut membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah pusat tidak memberikan bantuan untuk pembangunan di Kepri? Pasalnya, pada periode ini Kepri memiliki 4 perwakilan di DPR RI yang dianggap masyarakat dapat membantu dana pusat turun ke daerah untuk pembangunan. Seperti di periode sebelumnya, aspirasi anggota DPR RI Dapil Kepri Chen Swilan cukup dirasakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari Karimun, Natuna, Tanjung Pinang, ataupun kabupaten kota lainnya. Chen Swilan yang menggantikan Ansar Ahmad pada periode 2019-2024 berkoordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur. Untuk di Kabupaten Karimun, terlaksana pengembangan Jalan Sudirman yang merupakan jalan nasional. Lalu pembangunan jembatan gantung Tok Kenot, penghubung Desa Tebias dan Desa Sungai Asam Kecamatan Belat. Serta pembangunan lain di Kundur, Durai, dan Moro. Kemudian dengan Kementerian Perhubungan terlaksana pengembangan infrastruktur terminal dan perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah Karimun. Kita di tahun 2023 sampai dengan 2024, kami bersyukur bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan DPR RI ya, dari khususnya Komisi 5. Jadi pada kesempatan ini juga kami
Pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi 5 yang telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Perhubungan di tahun 2023-2024 ya, sehingga kita bisa mengembangkan Bandara Raja Haji Abdullah ini kan gitu ya. Di tahun 2023 itu kita pembangunan landasan ya, landasan dari yang 1.400 kemudian diperpanjang sampai dengan 1.800. Itu di tahun 2023. Di tahun 2024-nya kita pembangunan terminal ya. Renovasi terminal, bukan pembangunan terminal. Terminal kan sudah ada dulu, tapi ya kita tahulah diperbaiki, di touch up, dibaguskan lah gitu kan ya, sehingga kondisinya seperti sekarang ada nih terminal kita. Itu kegiatan pembangunan kita di 2023-2024 ya. Kemudian di 2025 sebetulnya ada masih rencana pengembangan lagi, tapi waktu itu kan ada keterbatasan anggaran kan ya, sehingga dilakukan efisiensi. Jadi kita di tahun 2025 sampai dengan 2026 ini ya, itu untuk pembangunan fisik atau infrastrukturnya masih belum dilanjutkan kembali. Selain itu, di Natuna juga terlaksana pembangunan jembatan gantung, akses penghubung antara Kampung Segeram dan Sementeh, serta jalan penghubung antara Desa Kelarik dan Teluk Buton. Kemudian juga pengembangan terminal Bandara Letung. Lalu di Tanjung Pinang pembangunan revitalisasi pasar baru, pasar ikan yang roboh. Tim Yunus Reportase juga berusaha menghubungi perwakilan masyarakat Kepri yang duduk di DPR RI untuk menanyakan dukungan aspirasi dalam membangun daerah. Namun saat dihubungi terkait dana pokir, Meiriza Endi Patwijaya dan Rizky Faisal mengaku DPR RI tidak ada dana tersebut. Pengamat kebijakan publik Stisipol Ferizon, ia menilai aspirasi anggota DPR RI bisa digunakan untuk pembangunan di daerah, terlebih lagi Kepri yang saat ini sangat membutuhkan. Menurutnya, aspirasi yang terjaring dari anggota DPR RI Dapil Kepri, jika direalisasikan terhadap pembangunan, seperti yang pernah dilakukan anggota DPR RI terdahulu, akan sangat membantu untuk kemajuan infrastruktur di Kepri. Ia juga menambahkan, pembangunan melalui aspirasi anggota DPR RI Dapil Kepri sangat dibutuhkan. Terlebih dana tersebut menggunakan dana APBN dan tidak membebankan APBD. Penting itu sebenarnya kalau menurut kami itu adalah bagaimana anggota dewan tadi itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat daerah tadi itu yang dibiayai melalui APBN yang ada di daerah seperti itu. Nah misalnya dulu kalau zaman Pak Ansar dulu tuh misalnya kan banyak tuh misalnya termasuklah kami di untuk pendidikan tinggi di Kepri itu ada ada beberapa kampus yang memperoleh misalnya pembangunan infrastruktur berupa misalnya rumah susun untuk mahasiswa. Nah itu kan duitnya keluar dari APBN tapi kan atas aspirasi dari anggota dewan tersebut. Nah seperti itu, tentu aspirasi yang dibawa ini kan juga bersumber dari masukan dan aspirasi masyarakat yang di daerah yang disuarakan oleh anggota dewan tersebut. Seperti itu. Artinya berarti dana aspirasi ini sangat penting lah untuk mensupport pembangunan yang ada di Kepri. Ya, aspirasi dalam arti menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah itu ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat membiayai melalui APBN seperti itu, yang dilaksanakan teknisnya itu oleh kementerian terkait seperti itu. Misalnya jalan tadi misalnya tentu kita aspirasikan kan kepada aspirasi yang dalam artian ini yang disampaikan langsung oleh anggota dewan melalui APBN tadi itu, melalui pembahasan rapat-rapat di DPR itu dalam persetujuan anggaran itu uangnya itu kan besar atau ada program-program misalnya perbaikan jalan dan sebagainya itu bisa disampaikan sana. Nah duitnya itu tadi memang melalui kementerian dari itu. Saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap anggota DPR RI memiliki anggaran pokir.
Padahal dalam praktiknya anggota DPR RI tidak memiliki anggaran pokir. Anggota DPR RI bisa menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, maupun pertemuan dengan kelompok masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada kementerian atau lembaga mitra kerja untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program pemerintah pusat. Dengan kata lain, anggota DPR RI berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Sementara pelaksanaan program, verifikasi penerima manfaat, hingga pencairan anggaran tetap dilakukan oleh kementerian terkait sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Pada periode ini, para anggota DPR RI Dapil Kepri tidak ada yang berada di Komisi 5 atau yang banyak berhubungan dengan infrastruktur. Akademisi Umrah Robi Patria dalam program YouTalk Ulasan TV, ia mengatakan para anggota DPR RI Dapil Kepri saat ini belum maksimal dalam memperjuangkan anggaran dari pusat untuk daerah. Kendati demikian, menurut Robi, para legislator dari Kepri dapat memperjuangkan melalui fraksi masing-masing yang ada di komisi lainnya. Seharusnya lewat koneksi dan partai yang mereka miliki, para anggota DPR RI dapat mendukung pembangunan di daerah lewat kementerian dan mitra kerja. Dari keempat anggota DPR RI yang ada saat ini, diketahui hanya sebagian yang sering terlihat turun ke masyarakat, seperti Mei Reza Endi Patwijaya dan Rizky Faisal. Saya kira untuk memperjuangkan anggaran di pusat tidak terlalu maksimal ya, yang diperjuangkan oleh teman-teman itu. Beda dulu zaman Prof. Hari Azhar Aziz, waktu beliau menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI. Nah, itu memang banyak anggaran yang masuk ke Kepulauan Riau karena dia yang mengatur anggaran di DPR RI. Badan Anggaran, Ketua Badan Anggaran, sehingga ya bargaining power-nya itu lebih kuat dia. Nah, bahkan dia partnernya adalah Kementerian Keuangan, Komisi 10, Komisi 11 waktu itu. Ya, makanya di Bintan itu banyak pembangunan dari pusat melalui APBN ya. Waktu itu bupatinya Ansar Ahmad. Jadi banyak pembangunan di Bintan dibantu oleh APBN. Nah, sekarang misalnya ingin menjebol pembangunan jembatan Batam Bintan ini nggak tembus-tembus kan melalui dana APBN. Karena memang kita jumlahnya 4 orang di DPR itu. Beda dengan Jawa Timur yang 20-an ya, Jawa Barat, Jawa Tengah yang mereka fraksinya besar, wakil rakyat mereka yang ada di setiap komisi. Nah, di DPR ini kan komisinya banyak. Ada komisi sampai komisi berapa? Komisi 13 atau komisi 13 kayaknya. Nah, kita cuma 3, makanya kita bahkan ada yang 2 komisi, 1 orang 2 komisi. Berarti Randi sama Storman kan komisi 6. Ya udah, berarti komisi lain kita kosong. Yang berisi komisi 1, komisi 6 sama komisi 3. Komisi 2 kosong, komisi 4 kosong, 5 kosong, 7 kosong, 11, 12, 13 kosong gitu. Jadi ya yang mesti kita harapkan mereka bisa berkoordinasi melalui fraksi mereka untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Kepulauan Riau. Staf khusus Gubernur Kepri Nasaruddin Idris, ia mengatakan usulan untuk pembangunan daerah bermula dari Musrenbang. Selanjutnya pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI terkait usulan-usulan pembangunan tersebut. Kalau mekanismenya itu mungkin yang sudah kita lakukan ya, yaitu dimulai dari kebutuhan masyarakat daerah, aspirasi itu biasanya muncul dari Musrenbang, kunjungan ke lapangan, usulan kabupaten kota hingga masukan langsung dari masyarakat. Setelah itu Pemprov melakukan pemataan program yang bisa dibiayai APBD yang dimana perlu didorong melalui APBN. Ya, seperti itulah yang dinamai dana aspirasi DPR RI.
Selanjutnya, mungkin usulan tersebut disusun secara teknis dan administratif, lengkap dengan data pendukung, kajian kebutuhan serta manfaatnya bagi masyarakat. Setelah itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan anggota DPRI dari Dapil Kepri yang usulan tersebut bisa diperjuangkan di tingkat kementerian ke lembaga pusat. Jadi dana aspirasi mungkin bukan muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses dalam perencanaan terukur dan sinkron dengan program. Basaruddin Idris menyebutkan Kepri membutuhkan wakil rakyat yang ada di Komisi DPR RI yang berkaitan langsung dengan kementerian atau lembaga negara bidang pembangunan. Namun demikian, dinas terkait juga dapat melakukan upaya menarik anggaran pusat untuk kebutuhan pembangunan di daerah. Nah, artinya kita butuh sekarang yang di PLE ini, sekarang dah Komisi 5 itu kita butuhkan. Ya seperti dikatakan Pak Robi tadi, seperti Syedsudan, dia bawa ini, bawa segala macam. Tapi ini tidak lepas daripada perjuangan dari yang saya alami 5 tahun ini lah ya. Yang selama saya jadi staf khusus gubernur ini, yang saya sudah selalu berkoordinasi dengan Pak Ajis Dinas Perhubungan Laut itu. Artinya kami sering berkoordinasi tentang pelabuhan-pelabuhan. Itu semuanya APBN. Tapi bukan dari DPRI. Kita juga yang dibawa oleh Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan. Akhirnya Pelabuhan Roro di Jebaja tercapai, Pelabuhan Roro di Anambas tercapai, Pelabuhan Roro di Natuna tercapai semua. Akhirnya, tapi bukan Komisi DPRI yang membawa ini. Itu salah satu contoh. Nah, artinya di sini kita juga melihat bahwasanya peluang-peluang untuk pembangunan yang ada di Provinsi Kepri ini yang sangat tergesa dan sangat dibutuhkan dia transportasi laut dan udara. Karena kita kan punya 2.048 pulau yang ada di Provinsi Kepri. Artinya jangkauan transportasi ini sehingga mencapai pembangunan yang maksimal, saya pikir perlu transportasi laut dan udara. Memang sudah ada, tapi kalau bisa mungkin lebih diadakan lagi. Apalagi armadanya ditambahkah atau seperti apa Pak? Ya kalau bisa sih armada ditambah lagi, tapi tergantung jadi penumpangnya ramai atau tidak gitu kan. Contoh aja, kenapa armada harus ditambah? Natuna sanggup tidak ditambah? Karena yang ada sekarang aja ongkosnya mahal. Yang ada sekarang, makanya seperti Anambas gitu juga ongkosnya mahal. Kalau nambah armada lagi penumpangnya ada tidak daya beli masyarakat untuk menaiki pesawat itu salah satunya. Basaruddin juga menyinggung bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada sehingga pembangunan dapat terlaksana, seperti memaksimalkan potensi labu jangkar di Laut Kepri. Ia mengharapkan para anggota DPR RI Dapil Kepri dapat memperjuangkan di tingkat pusat agar labu jangkar ataupun potensi lainnya bisa dimiliki oleh Kepri. Kita punya alam, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya Labu Jangkar. Ya ini yang diperjuangkan, maksudnya kalau Labu Jangkar ini sebenarnya bukan dari Pak Ansar saja, dari Pak Ismet sudah diperjuangkan. Tapi kira-kira siapa yang bisa merealisasikan? Ini yang kita butuhkan. Siapa yang bisa merealisasikan Labu Jangkar ini? Karena kita melihat Labu Jangkar ini duitnya luar biasa. Dengan puluhan triliun. Tapi alangkah indahnya yang kita nampak kapal-kapal lintas di tengah-tengah laut itu kok tidak sampai ke kita gitu. Kok area saya dengar ini adalah urusan orang pusat. Nah ini gunanya anggota DPR 4 orang ini cobalah memperjuangkan itu. Itu kita berjalan gubernur sendiri dan wakil gubernur sendiri. Komisi 5. Itu mereka perjuangkan. Nah sudah berapa lama sih? 24 tahun hari ini. Hari Provinsi Kepri. Hari marwah itu 24 tahun. Artinya di sini marwah kita gitu. Bagaimana anggota DPR 4 orang ini perjuangan itu karena mereka punya kedudukan di pusat. Tolonglah agak tarik keluping Pak Prabowo untuk bisikkan sedikit. Ini kami punya daerah butuh ini. Nah,